bulan dilihat atau tidak, tapi kemungkinan bisa dilihat. Itu setelah kesepakatan adalah 3 derajat. Dan Muhammadiyah tidak menggunakan itu. Sebesar apapun kalau bulan sudah di atas garis batas, berarti sudah ada bulan. Kalau sudah ada bulan berarti bulan baru. Itulah perbedaannya. Dan ini tidak usah dipermasalahkan, sebab masing-masing punya dasar dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu bagi kita yang penting melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi di akhir Saban ini panjenengan minimal ya latihan puasa. Apa Senin, apa Kamis puasa. Sehingga nanti minimal sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, hadis yang diriwayatkan Aisyah. Hadis ini muttafaq alaih. Semua ahli hadis sepakat. Yang selanjutnya bahwa setelah kita mempersiapkan diri memperbanyak puasa, maka melakukan pengondisian menyambut Ramadan dengan mempersiapkan seperti kalau di Masjid Abu Hasan orang perlu samping kabeh untuk dicat dan sebagainya. Aja nanti ada masjid menyambut Ramadan ya. Pusat-pusatnya kebule kadel kudelapi. Nah masjid ini sebagai masjid istilahnya contoh di wilayah Jatilawang yang di depan atau di tepi jalan. Keamanannya harus terjaga, pokoknya harus dipersiapkan. Dipersiapkan supaya apa? Bahwa ciri khas bahwa ini adalah Masjid Muhammadiyah. Seperti saya kalau di Ajibaran, walaupun Masjid Ajibaran itu bukan masjid milik Muhammadiyah, tapi pengelolanya adalah Muhammadiyah. Pokoknya siap. Cilowok juga bukan Masjid Muhammadiyah itu. Itu juga dikelola seperti itu. Keamanannya terjaga. Jangan sampai ada orang sholat masjid pertama digunakan kesana nama motor indah. Jangan nanti mungkin sing Pak Okma. Kubis lupa kalau monyong sampai ngomong malah. Hati-hati, harus benar-benar. Dan setiap saat harus ada penjaganya masjid di kota itu seperti itu. Itu lebih-lebih di bulan Ramadan. Banyak orang dalam perjalanan kalau mesinnya bagus, airnya bagus, pasti ingin istirahat. Satu orang pertama, 2 orang, nanti banyak orang akan istirahat di masjid yang strategis ini. Untuk itu dipersiapkan. Jangan sampai lepas tidak ada penjaganya. Orang saya khawatir masih jaga masjid, siapa sih ngomosi? Bisa lo ngerti, berjuang pasti akan diberikan solusinya. Dasarnya surat Taqwa ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti. Yang selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah menjaga Ramadan ini mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadan seperti sound system dan sebagainya. Itu jero pikir ke sini kan salon nanti sih bagus. Jadi yang buat di situ apa mau sesuatu diperbaiki. Kaitannya dengan ibadah Ramadan ini bukan apa-apa, karena dalam bulan Ramadan itu ada hari-hari yang sangat istimewa. Yang kalau ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang harus dipersiapkan. Dan ibadah puasa itu ibadah ruhani, bukan ibadah badani, sehingga panjenengan tidak kelihatan. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyampaikan, kullu amalin ibnu adam lahu ila siyam fa innahu li fa ana asbihi. Semua perbuatan ibadah anak Adam jadi duweke kecuali puasa. Puasa itu duweku, aku sing arep gawe ganjaran maring wong sing puasa niku. Kenapa bisa musuh kayak itu? Sebab puasa itu
ibadah sing ora bisa digerteni dening wong liya kecuali dheweke karo Gusti Allah. Pamane zaman teknologi canggih. Bahwa orang puasa apabila puasa pindah bayar kan buka di puasa. Nah, maka yang bisa mengetahui dia puasa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa itu ibadah spesialis, hanya milik Allah. Sebab kita orang lain tidak akan tahu. Barang sunat bisa orang ngerti. Sudah yang paling sahur, paling ngamalin din karena paling sarap. Balik kayak mau puasa mani, ya belum turu terus, karena itu separuh. Nah, sing kaya niku orang mau ngerti kecuali Allah. Sedurunge kelan panjenengan lakon ini mesti diperdaktisin, mesti ana wong sing kaya niku. Nah, ini kaitannya dalam materi Ramadan tidak akan saya perpanjang, tapi kaitannya dengan ibadah puasa itu ibadah yang kaitannya dengan ketakwaan. Ibadah dengan ketakwaan. Dalam tubuh manusia itu ada 4 komponen hati. 4 komponen hati yang masing-masing komponen itu bertugas sendiri-sendiri. Yang pertama, dalam tubuh manusia ada yang namanya sodar. Kalau orang Jawa mengatakan dada. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kaitannya dengan komponen hati itu, sodar itu. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 48 Allah menyebutkan la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sodar. Wong kuwi ora picek matane, tapi sing picek atine sing jero dada. Tingkatan pertama namanya sodar. Tingkatan yang kedua adalah qalb. Qalb itu adalah hati, tapi itu sifatnya masih tingkat awal. Seperti umat Islam Indonesia mayoritas baru sampai ke tingkatan qalb, sodar, qalb. Tampilannya Islam, apa-apa Islam, tapi dalam ibadahnya dia masih kurang yakin. Kalau kebul karo wong sing ini ya melu, kok kebul karo wong sing ora sembahyang ora anu ya melu. Itu qalb. Sebab qalb itu artinya bolak-balik. Tergantung kebule. Nah, mayoritas umat Islam di Indonesia itu masih seperti itu. Dan tingkatan yang ketiga adalah fuad. Hati. Fuad itu sudah bisa memfilter ini yang baik, ini yang salah. Saya melakukan harus yang baik. Seperti orang beragama, umat Islam berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah. Seperti komitmen warga Muhammadiyah dalam ibadah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Sahihah. Tapi banyak orang masih penting baterai lakonnya yang menu. Ada. Kalau orang yang sudah imannya sampai dengan ke fuad, dia akan sangat selektif dalam melaksanakan ibadahnya, ibadah yang mohon untuk bisa diterima. Mudah-mudahan diterima. Yang terakhir adalah qulub, yang orang memanggil sebut ulil absor. Orang yang bisa melihat, tahu mana makrifat dan syariat. Itu tingkatan yang paling dalam. Nah, perinciannya, Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan tingkatan hati ini, karena ibadah puasa itu ibadah hati. Yang pertama, lapisan hati yang pertama adalah sodar. Sodar sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah dada. Lapisan pertama disebut sodar karena sodar sendiri adalah bahasa Arab bermakna permukaan atau muncul. Anggaran istilah bahasa Indonesia disebut dada. Tapi kalau istilah bahasa Arab adalah permukaan atau yang muncul. Sing paling ketol. Saling paling ketol di Indonesia 83% atau berapa persen itu beragama Islam. Apa Islamis pada dalam sholat kabeh? Kalau saya tetap dengan anak-anak tangannya kalau mau pakai siapkan kalau Islam orang dengan sholat. Itu baru tingkatan sodar.
Contohnya ada orang Arab pernah datang kepada Rasulullah mengatakan, amantu ya Rasul, aku iman. Allah langsung menurunkan ayat, belum beriman, tapi kamu baru Islam. Itu tingkatannya saudara. Mulanya kedepannya dalam memahami umat Islam itu tergantung pada keyakinan masing-masing. Di bulan puasa ini nanti akan kelihatan. As-Sadr juga merupakan tempat bagi cahaya Islam. Islam adalah nama umum dari agama Allah Subhanahu wa taala yang berarti ikrar melalui lisan, beramal dengan tubuh serta mengimani sepenuhnya. Islam juga memiliki dua sisi, yakni lahir dan batin. I'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Islam itu tuntutannya seperti itu, diyakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Wa amalu bil akan dibuktikan dengan anggota badannya. Datang ke masjid, sholat berjamaah, itu sudah muncul keislamannya. Sehingga hal semacam ini akan nampak. Jenengan termasuk kriteria yang mana nanti diri sendiri akan tahu. Yang tingkatan tataran keimanannya saya baru sampai ke shoulder atau ke hulu atau ke fuqad. Itu dasar yang pertama. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Zumar ayat 22, Allah menyebutkan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri min rabbih. Artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya atau sadarnya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya? Apa mesti konsepis ngomong Islam dia dibukakan cahaya dari Tuhannya, mendapatkan hidayah? Itu mesti. Masih banyak orang yang sudah melakukan Islam, kata-kata Islam, dan apa-apa Islam, tapi pelaksanaan keyakinan ibadahnya masih sangat meragukan. Maka itu tingkatannya adalah tingkatan saudara. Ini bukan berarti untuk mencela, bukan, tapi untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Tingkatan keimanan kita sudah sampai saudara, apa qalb, apa fuad, apa ulul albab. Biasanya diterjemahkan orang yang cerdas. Islam lahir adalah Islam yang mungkin secara lahiriah mengandung unsur kemunafikan dan kemusyrikan serta kafir jika dipandang menurut sisi batiniahnya. Islam itu bisa jane Islam tapi jane kafir, jane musyrik. Karena sedekah bumi, ya sih. Islam ngotot banget semuanya ya kayak gini. Apa itu ajaran Islam? Bukan. Apa itu mengarah syirik? Iya, semua meyakini yang memberikan berkah bumi, yang temukan bumi dan yang sedekah kering bumi. Apa ada yang Quran hadis yang berbeda? Apa dia orang Islam? Orang Islam itu orang Islam bisa masih campur kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Maka tingkatan kita dan yang masih kayak gue berarti yang tingkatannya awal, baru tingkatan Islam dalam saudara. Sedangkan Islam batin adalah Islam yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta penyerahan total atas jiwa dan hatinya. Lihat dalam kitab Al-Farq baina sadr wal qulub wal fuad wal halaman 27 sampai 28. Seperti penjelasan ayat berikut, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Inilah contoh orang yang baru Islam saja. Ada orang Arab akrab biasanya dalam pondok diterjemahkan Arab desa, bukan Arab di kota. Arab desa
bisa. Tekan mereka Nabi ngomong, ya Rasulullah aku dari wong iman. Langsung sebelum Rasulullah menjawab, Allah menurunkan ayat supaya Rasulullah tidak keliru dalam menerima laporan orang-orang yang baru Islam. Kulu katkul katakan, lamtut minu kau kelebu wong iman, walakin kulu aslamna, tapi kok ambek kelebu wong Islam. Sebab apa urutannya iman? Walama ya dakhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum maring jero atimu. Hati yang tingkatannya kedua belum masuk. Apa ada seperti itu? Banyak. Anggar nikah cara Islam, apa cara Islam, tapi aturan Islam tidak pernah diperhatikan. Tahu ini kota mabuk, bahkan busana muslim, macam-macam baru muslim nambar dari metu orang dengan telurnya wis mulai orang yang bebas, orang bebas. Islamnya baru dimulai, artinya belum bisa menerima Islam yang sah. Nah inilah yang harus kita tanamkan lebih-lebih di bulan Ramadan. Inilah yang harus benar-benar dipahami oleh kita semua. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak beriman, namun mereka hanya tunduk dan mengaku Islam dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Ini baru tingkatannya sampai lisan. Lisannya sudah ngomong iman, tapi urung karena urusan apa-apa. Sebab belum ada pengertian. Sebab lisannya berbicara, hatinya meyakini, langsung anggota badannya membuktikan, mempraktekkan. Itu baru dikatakan orang yang beriman. Iman saja baru tingkatan yang kedua. Yang kedua adalah qalb. Maqamat yang kedua adalah al-qalb yang terletak di dalam sadar. Begitu juga sifat buta dan melihat bagi hati terdapat dalam qalb, bukan dalam sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sadar." Allah menyampaikan, wong kowe ora pincak matane, tapi atine lah yang ada di dalam jero dada. Itu disebut qalb. Allati fis sadar, yang terletak di dalam dada. Hati tingkatan kedua. Lah qalb itu masih elastis, kadang-kadang iya, kadang-kadang ora, tergantung pada bimbingannya. Cara bahasa lain sebutkan yazidul iman bil ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Tambahnya iman itu dengan kepatuhan kepada Allah, sering ngaji, sering ngerti, imannya akan bertambah. Tapi anak mau Islam lah, ngaji ini baru dilakoni, potongan iman orang bakal tambah. Ya udah ngaji loh, ngaji ini baru dilakoni. Ini potongan, sulit untuk mendapat tambahan. Sebab rumusnya begitu. Yazidul iman bil ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Semakin banyak kita melakukan perintah Allah, iman kita akan semakin tambah. Tapi semakin banyak kita melakukan maksiat, iman kita akan semakin hilang. Sehingga Rasulullah menyampaikan, tidak akan mencuri orang beriman kecuali pada waktu mencuri imannya sudah tidak ada. Kalau ada imannya tidak bakalan dia mencuri, karena tahu itu salah. Kenapa kan Indonesia orang rampung, urusan kayak itu orang rampung? Apa mana kelas yang berkelanjutan? Kok sih pada pejabat, korupsi kafe, maling kafe. Agar panjenengan pahami ayat, panjenengan baca surat Al-Anfal ayat 33. Ayatnya sangat jelas dan diberikan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang sudah 1444 yang lalu Allah sedang menurunkan. Wa makana Allahu liyughadhibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan bencana atau musibah selagi engkau masih ada Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan panjenengan sedikit salat Rasulullah, apa yang menjadi senjata?
ayat itu dilanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana musibah selagi mereka mau beristighfar. Nah, Indonesia istighfar seperti penyolong wis genah apa wetang ngerti batere perlu bae orang aku apa maling pernah maling dosa. Jadi kan belum kasus sambung pembunuh. Kadin propam itu adalah pimpinan polisi, kursi macam-macam gue loh. Yang berperilaku dengan gue piras sudah dikorbankan, apa tidak mengakui? Kalau ayat ini dipegang, kalau kita keliru salah kita istighfar, orang bakal kayak sing terjadi sini. Pada kepolisian rampung sih dari ketua opek di pajak harganya di atas miliaran. Wah, soal ini macam-macam. Apa rampung orang. Sebab apa? Sing salah orang aku salah. Kalau ayatnya itu dipegang dengan kekeliruan ini istighfar. Sebenarnya kalau banyak diperintah agar bersolat ini pun masa istighfar minimal gitu. Astagfirullahaladzim. Nyemjane siapa perbuatan sing depretan bisa lalu menurut lakoni. Contohnya yang ada segasuk subhat tekannya si gasik. Lebu sholat tahiyatul masjid. Maka wis mlebu waktu subuh dengan salat fajar. Wis duwe ngerti hadis iki wis disampaikan 1400 tahun yang lalu. Rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Padahal di rumah kalau duwe apa-apa, kon salat fajar mari masjid ya orang makan. Enggak duwe sing luwih akeh metu ngendi. Jadi wong urip kasar orang kasar kan tergantung dhewe. Dengan nanti saya tunjukkan 4 janji Allah pasti. Pertama itu tadi yang sebut sampaikan oleh Kiai Rahmat, kita banyak bersyukur. Ayatnya sudah jelas surat Ibrahim ayat 7. Wa idza ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzaban. Tatkala Tuhan mengumumkan, apabila kalian bersyukur atas nikmat aku tambahin nikmatku kepadamu. Tapi apabila kalian kufur, siksaku sangat pedih. Dan itu sudah terbukti di lingkungan kita, sudah kita bisa melihat orang yang banyak bersyukurnya alhamdulillah sehat, anak tangganya dulurnya arep subuhan gorteng laku. Sebab bapak kena gula wis amputasi macam-macam. Panjenengan sehat kan niki alhamdulillah. Kalau kita gunakan kesehatan itu mendekatkan diri kepada Allah, nikmatnya akan bertambah. Tapi kalau kufur demi kesehatan kenikmatan seperti itu bejut baik, inna adzabil asad. Inna adzabil asad itu tidak mesti di akhirat, di dunia saja bisa muncul. Satu bersyukur kepada Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah dengan baca surat Al-Baqarah 152. Fadkuruni azkurukum faskuruni wala takfurun. Angger ketika pada sering dikir kemutan malik Gusti aku kemutanmu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan jadi orang yang kufur. Angger kula panjenengan bar sembahyang nggih, apa subuh apa salat wajib jenengan maca istighfar. Allahumma anta salam, Allahumma la mani'a baniku maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir berbedona. Itu namanya zikir pada Allah. Wong sing sering zikir maring Gusti Allah sering nyemot-nyemotnya. Angger wong Islam dong ngaruh tambah mesti dikira pelit. Orang datang tamat sama baik, nggak sembahyang mesti tekanan kiri padahal kasih. Nang mahar apa? Sekali-kali manut kalakulane Gusti Allah, tuntunane Rasulullah. Bar salat zikir dengan rampung kembali tenang, sebab Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hatinya akan tenang. Kenapa wong Jumatan pada ngantuk? Sebab apa sih? Baca Quran. Angger tengene
khotib nyanyi kok mencicil. Ono sing digawakane artis ora nama mantuk mencicil kabeh. Tapi karena yang disampaikan adalah nasihat yang menyejukkan, ngantuk karena hatinya tenang. Allah sudah menyampaikan ala dzikrillah tanpa itu. Pertama adalah kita bersungguh, yang kedua berzikir. Sering zikir mandi itu salat doa sempat ketapa. Tapi yang orang zikir pada perkara anu waktu jantung tekan jantung orang mesti terus doa itu apa benar apa orang dipertanyakan. Tapi kalau orang yang sudah dikenal oleh Allah zikir luar biasa, nanti tingkatan palingan sampai dengan tingkatan hati yang paling bawah, ulil albab. Setelah berzikir berdoa, semua dasarnya Al-Quran. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah menyampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati